Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dia Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Aku dari TRL kelas angkatan 2023. Di sini aku akan menjelaskan materi ke-8 atau tugas yang ke-8, yaitu tentang editor AI dan platform IO, serta eh, praktikum kontrol BWM motor DC. Nah, kita lanjut saja langsung tentang dasar teorinya. Yang pertama, editor AI. Si editor AI adalah editor teks atau kode yang dilengkapi kecerdasan buatan untuk membantu pengguna saat menulis. Nah, fungsinya yang pertama, memberi saran otomatis atau autocomplete, lalu membantu menulis dan memperbaiki kode, lalu mendeteksi error dan memberikan rekomendasi, membantu penjelasan atau dokumentasi kode. Nah, editor AI sendiri ini banyak digunakan untuk pemrograman, penulisan laporan, dan analisis data karena dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi kerja. Lanjut, ada platform IO. Platform IO adalah sebuah platform pengembangan integrasi dari IDE dan Toolchain yang digunakan untuk pemrograman sistem embedded dan controller seperti Arduino, SP32, STM32, dan lain-lain. Fungsi utama dari platform IO sendiri adalah untuk menyediakan lingkungan pengembangan terpusat, lalu pengelola library dan dependensi, mendukung kompilasi, upload, dan debugging, dari integrasi editor seperti Visual Studio Code. Nah, platform IO sendiri memudahkan pengembangan embedded system secara lebih terstruktur dan profesional dibandingkan ide konvensional. Mungkin itu aja untuk pengantar dasar teorinya. Kita lanjut ke install. Di sini untuk penginstalan akan mempraktikkan satu aja yang yaitu tentang cursor stub atau kursor. Nah, ini menginstal. Kalau sudah download, nah sekarang kita akan menginstal. Nah, ketika di sini kita pencet terus kita accept, next. Nah, ini di C, kursor, oke, oke, install. Mungkin menunggu agak lama sedikit untuk installingnya. Sedikit lagi. Mohon maaf untuk install sedikit lama, tapi ini sudah mau selesai. Nah, ini kita tunggu dulu terlebih dahulu. Nah, jika udah kita pencet finish. Nah, kalau sudah kita coba buka di sini. Nah, dia sudah terinstall.
tidak bisa terbuka. Nah, untuk layar awalnya seperti ini, teman. Kita tunggu dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi, saya itu sudah menginstal sebelumnya dan ini ke uninstall. Lalu saya install lagi, ternyata dia sudah connect masuk ke akun saya. Nah, ini untuk program-programnya. Terus di sini juga sudah menginstal platform IO, teman-teman. Nah, caranya ini sebenarnya akan saya tutorkan seperti ntar kita coba cari library ya, teman-teman. Oh, mungkin cara install seperti ini. Nah, kita akan pakai VS Code saja, teman-teman, untuk platform IO-nya. Karena waktu itu saya agak terhambat di laptop ini, maka saya memakai VS Code. Dan ternyata sama aja untuk installing dari si platform IO sendiri. Ini bagaimana ini? Aduh, tidak bisa diganti. Nah, caranya kita di extension, terus kita cari platform IO. IO. Nah, kita ambil yang ini. Kok hilang? Aduh, mohon maaf karena ada kendala. Coba lagi. Nah, nih. Di sini kita install dari platform IO-nya ini. Nah, saya itu sudah menginstal, maka ketika saya uninstall tadi saya coba ternyata tidak bisa, maka langsung saja caranya adalah kita install di sini, kita tungguin. Nah, jika sudah keinstall, nanti di sini akan muncul ini pencet platform IO-nya. Nah, kita nunggu inisiasi. Nah, pokoknya di sini tuh kita akan menunggu inisiasi yang sangat lama sekali. Waktu itu saya install sekitar kurang lebih setengah jam atau bahkan hingga 1 jam menunggu platform IO ini kelar untuk unduhnya, untuk menyiapkannya. Langsung kita lompatin saja. Nah, jika sudah selesai di bagian sini, ini langsung bisa kita pakai, teman-teman. Mana ya? Oke. Terus pokoknya di sini nanti akan muncul eh new code gitu atau baru. Nah, misal kita di sini ya. Terus kita pengen cari buat. Nah, pasti nanti di sini akan muncul seperti ini AI-nya. Nah, di AI sendiri itu ini kita bisa pilih ada again, plan, as, edit atau konfigurasi lainnya. Terus di sini ada nah yang kita mau inginkan ada cloud, GPT, GPT-nya ada yang GPT 4.1, 0 atau GPT 5 atau Raptor Mini. Nah, kita auto atau kita mau ke GPT aja coba buatkan program
untuk mengontrol motor DC dengan PWM. Nah, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Ini ke working. Nah, jika sudah ini kita bisa create workshop. Nah, misal di sini kita coba. Nah, ini nge-search. Oh, ini pertama kita cancel saja. Misal kita buatkan program untuk Mega 2560. Coba. Nah, ini akan muncul. Dan ada penjelasannya juga. Nah, terus kita pencet ke saya bikin apply. Aduh, ini sedikit mengganggu. Nah, dia akan langsung masuk ke sini teman-teman. Dan nanti kita tinggal running. Nah, ini hanya contoh. Mungkin ada beberapa yang error. Ini ya memang error karena ini tidak diaplikasikan. Dan ini hanya contoh saja. Nah, mungkin seperti ini untuk install eh, aplikasi AI dan platform IO-nya. Sekarang kita lanjut yang bagian untuk simulasi praktikum kontrol motor DC menggunakan PWM. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke pembahasan program. Nah, ini adalah program yang ke-8. Nah, di sini dari baris ke-11 sampai ke-14 ini adalah definisi dari pin yang akan digunakan. Yang pertama ada RPWM pin menggunakan 5, LPWN pin menggunakan 6, terus IS RPWN pin A0, dan IS LPWN pin menggunakan A1. Lalu di sini adalah pendefinisian variabelnya yang digunakan, di mana motor speednya 0, lah sensor rate-nya 0, terus sensor intervalnya 50, atau pembacaan sensor setiap 50 milisecond atau 20 Hz. Lalu di sini ada inisiasi serial komunikasi, konfigurasi PWM sebagai pin output, lalu ini ada konfigurasi analog pin sebagai input. Kalau udah konfigurasi, lalu di sini adalah untuk start stop motornya. Ini adalah untuk print. Ada void loop untuk mengecek data ini available di serial atau tidak. Lalu ini ada convert, constraint speed-nya valid atau valid range, di mana 255 itu adalah mundur dan 255 adalah mundur dan 255 adalah maju. Ini adalah program untuk forward direction atau RPWM aktif, LPWM off. Lalu di sini adalah yang LPWM-nya aktif, lalu RPWM-nya off. Nah, ini adalah untuk PWM off. Lalu ini pembacaan arus sensor.
Ini pembacaan analognya. Ini adalah convert ke voltase. Dan ini adalah print. Lalu jika sudah di sini, kita ke motor controlnya. Nah, ini menggunakan bahasa Python. Caranya adalah, jika emang ini akan digunakan, yang pertama kita run kode. Jika sudah, kita akan run and debug. Oh, ternyata di sini ada kesalahan Python grep-nya. Nah, jika ini salah, maka kita coba promkan di sini. Aduh, aduh. Kita run dulu coba. Ini tolong benarkan kesalahannya. RS. Kita tunggu working. Nah, kita tunggu install terlebih dahulu. Kita sudah sukses, kita tunggu dulu, belum selesai. Nah, jika sudah, kita coba run ulang. Oh, kalau ini masih error.
Benarkan lagi di sini. Nah, di sini teman-teman ini untuk interface-nya bisa muncul. Nah, yang pertama kita akan pencet komnya. Nah, karena ini tidak tersambung, maka komnya tidak akan muncul. Lalu setelah itu kita connect. Nah, karena di sini tidak digunakan, jadi tidak bisa. Lalu kita bisa mengatur speed-nya. Lalu di sini ada stop. Lalu di sini ada RPWM current-nya dan LPWM current-nya untuk eh, nanti yang akan muncul. Oke, kita lanjut yang tugas ke-8 yang kita praktikan di kelas. Oke, yang pertama adalah persiapan simulasi dan konfigurasi dari program. Oke, kita menunggu dulu untuk sinyal karena di sini hujan jadi sinyalnya sedikit jelek. Nah, ini adalah konfigurasi awal. Kita mungkin bisa ulangi setelah ini. Oke, kita ulangi sekali lagi biar lebih enak. Nah, ini voltasenya adalah 12 volt. Nah, tegangannya 12 volt. Lalu di sini ini motornya kita sambung ke driver. Lalu dari softwarenya itu kita run terlebih dahulu hingga menampilkan interface seperti ini. Aduh, coba di sini. Nah, interface-nya seperti ini. Nah, di sini kita atur serial portnya yaitu kita menggunakan COM3. Terus di sini kita pencet connect. Ada minus 255 itu ada reverse dan 255 itu forward. Current value-nya 41. Nah, kan ini sudah connect to COM3. Nah, di sini nanti kita gunakan untuk sliding-nya, teman-teman. Oke, jika ini sudah, maka ini adalah hasil simulasinya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, mungkin kita ganti koneksi terlebih dahulu biar lebih cepat. Oke, bentar, bisa kita lanjut. Nah, ini kita lihat di sini ada programnya di mana include itu untuk kita memanggil library-nya kita menggunakan library arduino.h, terus di sini ada namespace const uint pin cw sama pin ccw. Jadi ini itu untuk pin dari PWM CW atau clockwise direction-nya itu 5. Terus yang pin CCW itu adalah pin PWM untuk output buat counter clockwise direction-nya itu di 6. Terus di sini current speed-nya atau kecepatan arusnya itu ada 0. Nah, di sini ini untuk mengatur speed-nya.
di mana seperti tadi yang forward itu adalah minus 255 dan reverse-nya itu adalah minus 255 dan forward-nya adalah 255. Terus di sini adalah program untuk mengaktifkannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah menyala ya. Ini Arduino-nya sudah connect. Terus kita akan upload. Nah, kita tunggu dulu hingga dia penguploadannya itu selesai. Nah, jangan lupa untuk utilize leader motornya atau buat interface-nya juga kita upload agar interface-nya nanti dia keluar. Nah, setelah upload kita run kodenya. Nah, dia akan keluar seperti ini. Oke, mungkin tadi itu ada sedikit perbedaan karena yang awal itu ada tidak connect ya teman-teman. Terus kita perbarui. Nah, setelah perbarui maka jadinya seperti ini interface-nya. Di mana ketika speed-nya 0 itu motor akan berhenti atau motor itu tidak akan berputar. Nah, ketika speed ini digerakkan, ketika digerakkan ke kanan atau forward, dia akan berputar ke kanan. Hingga sampai pojok atau 255 dia akan berputar dengan cepat. Namun ketika dia di slidernya ini dipindah ke kiri, dia akan berputar ke kiri atau reverse. Sampai minus 255 itu adalah kecepatan paling tingginya. Oke, ini sudah selesai. Mungkin itu saja untuk video dari tugas 8 ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.